Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng melangkah dan berjalan melewati kehampaan, kembali ke ruangan yang sunyi dan memasuki menara bintang. Di salah satu lapisan menara bintang, Luo Feng melepaskan semua mayat di dalam tas. Yang pertama muncul bagian kuku yang paling besar. Kali ini setengah dari kuku tersebut sekitar setengah dari material bangkai. Kukunya seperti gunung yang menjulang tinggi dan cakar di ujungnya panjangnya ratusan juta sentimeter. Ada pula ekor besar yang panjangnya ratusan juta sentimeter. Kedua bagian ini relatif utuh dan sisanya adalah banyak sisik, otot, tulang, banyak darah, dan lain-lain. Napas yang berembus di wajahnya membuat Luo Feng menahan nafas. Tubuhnya memiliki 24 bentuk kehidupan. Makhluk dengan garis keturunan Hunyuan ini, meskipun dikatakan berada di tingkat kedua alam Raja Dewa, diperkirakan ia adalah yang teratas di antara semuanya. Gumam Luo Feng sambil memperhatikan. Dengan kecerdasan dan alam yang rendah, ia masih dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Mengaum. Namun pada mayat ini, sebuah hantu besar mengembun tanpa terlihat. Itu adalah sosok tegak yang tak berujung dan besar, menatap Luo Feng dan meraung dengan marah. Ini kehendak garis keturunan. Luo Feng mengerti. Kehendak garis keturunan ini bukanlah kehendak makhluk garis keturunan Hunyuan yang telah meninggal. Itu adalah sumber dari garis keturunan Hunyuan ini. Kehendak yang ditinggalkan oleh kehidupan Hunyuan sejati. Bahkan setelah mengalami reproduksi dan pengenceran selama beberapa generasi, kemauan masih dapat ditularkan melalui garis keturunan dan memiliki kemampuan yang kuat untuk mencemari. Hebat! Luo Feng mengabaikan dampak ilusi ini, mengulurkan tangan untuk menyentuh sisik-sisik itu, melihat kait-kait kuning gelap pada kuku-kukunya, dan menembus kesadarannya untuk menjelajahi sifat batin zat-zat ini. Selama pengamatannya, materi tersebut segera diperbesar 1 miliar kali, dan struktur paling kecilnya segera diperiksa. Setiap 10 partikel bergabung satu sama lain dengan erat dan tak terpisahkan, secara alami membentuk suatu fase. 240 partikel dibagi menjadi 24 kelompok, dan 24 kelompok partikel tersebut terjerat dan berputar satu sama lain. Secara alami membentuk 24 ruang. 24 ruang ini bagaikan formasi, saling berpadu rapat dan berputar terus-menerus. Indah sekali. Luo Feng memperhatikannya dengan seksama. Meskipun ada penjelasan rinci dalam 2 warisan khusus itu, semuanya hanya seperti gambar 3 dimensi. Ketika materi hidup 24 bentuk kehidupan berada di depannya, guncangannya masih terlalu kuat. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang begitu sempurna. Struktur paling dasar dari setiap kehidupan mengandung 24 ruang, dan 24 ruang ini saling terhubung dengan sangat erat, persis seperti gabungan sebuah formasi. Sangat sulit untuk menghancurkan struktur kehidupan ini, gumam Luo Feng. Dia tahu kengerian bentuk kehidupan ini hanya dengan melihatnya. Kombinasi 6 cabang utama dari masing-masing 24 fase begitu sempurna. Luo Feng tenggelam di dalamnya dan mempelajarinya selama lebih dari 10.000 hari. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, dan ada bentuk satu fase yang lengkap muncul secara alami. Di atas kertas mudah dipahami. Dengan melihat materi kehidupan nyata, saya akhirnya berhasil menembus lapisan terakhir hambatan dan menyadari fase pertama dari 24 fase. Luo Feng tertawa. Dari 24 fase, fase pertama adalah yang paling sulit diwujudkan, karena setiap fase sama sulitnya.
Setelah fase pertama terwujud, fase kedua dan ketiga berikutnya akan menjadi semakin mudah. Setelah mewujudkan fase ketiga, satu fase setara dengan setengah dari terwujudnya bentuk kehidupan ini. Aku bisa merasakan bahwa selama aku berusaha memahami dan mempelajarinya, aku bisa memasuki level kedua Raja Dewa dalam waktu 10 abad. Karena pemahamannya terhadap fase pertama, Luo Feng telah mengumpulkan terlalu banyak pengalaman dalam integrasi 6 cabang. Tidak mengherankan jika warisan mencatat bahwa bentuk 24 fase adalah tingkat bentuk kehidupan tertinggi yang secara teoritis dapat dipahami di tingkat pertama Raja Dewa. Namun, setelah menyadari 3 fase dan 4 fase, seseorang secara alami akan menerobos. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Masih sulit untuk naik dari tingkat pertama Raja Dewa ke tingkat kedua Raja Dewa. Banyak Raja Dewa yang terjebak di tingkat pertama dan akhirnya memilih untuk berlatih garis keturunan Hunyuan. Ketika pertama kali menjadi Raja Dewa, saya menguasai 6 cabang utama kehidupan. Kelancaran latihanku juga terkait dengan penguasaan ke-6 cabang utama tersebut. Setelah mengamati jalur lengkap asal-usul kehidupan dan dengan bimbingan 2 warisan khusus, setelah mampu melakukannya dalam lebih dari 100 tahun, menyentuh level kedua Raja Dewa. Luo Feng masih sangat puas. Tentu saja dia tidak akan terburu-buru untuk mencapai terobosan. Setiap langkah latihan harus dilakukan dengan cara yang membumi. Dibandingkan dengan dao asal mula kehidupan, akumulasi jalan asal mula kehancuran jauh lebih lambat. Sejauh ini, tidak ada perasaan bahwa aku dapat menembus ke tingkat kedua Raja Dewa dalam waktu dekat. Luo Feng diam-diam mendesah. Meskipun saya telah meminum obat harta karun 5 warna 2 kali, kemajuan dao kehancuran telah meningkat pesat, tetapi dao kehidupan lebih baik daripada terus mengamati jalan yang selalu lebih cepat. Sekarang, karena sudah ada 24 fase kehidupan yang menjadi bahan referensi, pemahamanku terhadap 24 fase tersebut akan semakin lancar. Tampaknya, Raja Dewa tingkat kedua harus menjadi yang pertama menerobos jalur kehidupan. Gumam Luo Feng sambil menatap material mayat besar di depannya dan berpikir. Kumpulkan semua material. Beberapa sisik, otot, tulang, darah, selaput pada ekor, dan kail terpendek. Bahan-bahan yang dikumpulkan Luo Feng jumlahnya kurang dari 1/1000 dari semua bahan. Luo Feng menyingkirkan apa yang dikumpulkannya, lalu mulai bertelepati. Merasa cepatlah datang ke Menara Bintang. Sejak terakhir kali tuannya berkata akan ada kabar baik dalam waktu dekat, Merasa berada dalam kekacauan di dalam, dan dia telah menunggu panggilan tuannya. Pergi ke Menara Bintang. Merasa tak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar telepati itu. Merasa sangat terampil ketika dia datang ke ruangan yang tenang di istana penguasa kota. Ketika dia melihat Menara Bintang, dia memasuki Menara Bintang tanpa hambatan apapun. Tuan, begitu Morosa berbicara, dia melihat mayat garis keturunan Hunyuan yang besar di sebelahnya, terutama kuku dan cakarnya yang besar yang membuat mata Morosa berbinar. Apakah ini? Suara Morosa bergetar karena kegembiraan. Sebagai binatang sektor dunia, nalurinya sangat kuat untuk menelan material mayat besar yang ada di depannya. Ini sekitar 1/10 dari mayat makhluk dengan garis keturunan Hunyuan. Dalam hal kekuatan fisik, itu jauh melampaui level kedua normal Raja Dewa dan bahkan memiliki beberapa karakteristik bentuk kehidupan pamungkas, kata Luo Feng. Aku bisa merasakannya. Merasa melihatnya dan bergumam. Selama aku menelannya, aku pasti bisa menerobos. Hampir semua harta yang kukumpulkan saat datang ke benua asal telah habis. Aku bahkan berutang budi untuk mendapatkan bagian tubuh ini. Luo Feng tersenyum dan menatap Morosa. Aku membayar terlalu banyak untukmu, kata Luo Feng bercanda. Sebenarnya Luo Feng hanya mengambil beberapa bagian dan bagian besar dia memberikannya kepada Morosa. Ya, terima kasih Tuan. Tuan sangat baik padaku. Morosa begitu rakus
dan bersemangat sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Luo Feng bertanya, "Apakah kamu yakin bisa mencapai tingkat kedua Raja Dewa kali ini?" "Pasti, aku bisa merasakan bahwa bagian dari material mayat ini akan lebih membantuku daripada 10 mayat Raja Dewa tingkat kedua." Morosa sangat yakin. "Baiklah, setelah kau berhasil menembus level ini, aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh binatang buas sektor di level kedua Raja Dewa." Luo Feng berkata sambil melambaikan tangannya. "Pergilah ke tingkat ruangmu sendiri dan serap serta cerna perlahan-lahan." Banyak material mayat dipindahkan bersama Morosa dan dipindahkan ke area eksklusif Morosa. Lapisan ruang. "Aku semakin dekat dengan alam pamungkas." Morosa menatap mayat-mayat besar di depannya dan segera membuka mulutnya. Pertama, darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke mulutnya. Meskipun darahnya bergemuruh, Morosa tidak peduli sama sekali. Dia tidak menyatukan darah, tetapi menggunakan dunia dalam tubuhnya untuk melahap dan mencernanya sepenuhnya. Saat sejumlah besar darah mengalir ke dalam tubuh, Morosa merasakan bahwa dunia tampaknya sangat terisi kembali dan laju pertumbuhannya meningkat pesat. Luo Feng memahami materi dari 24 bentuk kehidupan dan dapat merasakan latihan Morosa kapan saja. "Morosa menelan dan mencerna dengan sangat lambat kali ini," kata Luo Feng. Dia memperhatikan bahwa Morosa menghabiskan lebih dari 100 hari. Pertama-tama menelan darah dan kemudian mulai melahap otot-ototnya dengan sangat hati-hati dan teliti. Setelah lebih dari 1000 hari, semua tulangnya habis dimakan. Setelah menelan semua bagian itu, Morosa membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semua ekor yang panjangnya ratusan juta kilometer ke dalam alam di dalam tubuhnya. Setelah menelan semua itu, Morosa pun mulai bertransformasi. Dia kembali ke wujud aslinya. Sisik-sisik seputih salju mulai muncul di tubuhnya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya suci. Cahaya suci ini seakan menyapu bersih segalanya. Aura tak kasat mata ini membuat hati Luo Feng bergetar. Morosa ini baru saja menembus level kedua Raja Dewa dan tubuhnya telah berevolusi secara alami. Luo Feng mendesah dalam hati. Setelah dia mencerna makanannya sepenuhnya, kita harus membandingkannya. Luo Feng menantikannya. "Ah, si kecil Xin Yu ini juga berhasil." Luo Feng juga memperhatikan bahwa murid keduanya, Xin Yu, akhirnya berhasil mencapai alam kekacauan. Di Sekte Daohe, aula utama markas besar sekte, murid-murid Luo Feng yang disebutkan namanya telah tiba di aula satu persatu. Sekte Daohe adalah sekte yang didirikan oleh penguasa benua asal. Telah didirikan dalam kurun waktu yang relatif singkat, hanya lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki aula utama markas sekte, mereka hanyalah murid langsung Luo Feng, murid bernama, dan 2 orang tetua. Kakak senior Xin Yu benar-benar kuat. Red ini telah langsung mengubahnya menjadi alam kekacauan. Sejak berdirinya Sekte Daohe kami, dia adalah orang pertama yang berhasil menerobos alam kekacauan. Murid-murid yang terdaftar merasa iri dan menantikannya, dan mereka juga menantikan hari ketika mereka akan menerobos. Tiba-tiba, Ma Yuqingyan mengenakan jubah biru masuk. "Kakak laki-laki, kakak tertua." Semua murid yang disebutkan namanya memberi hormat. Bagaimanapun, kakak tertua adalah murid pertama guru. Selain itu, ia juga murid penatua Luosa, dan statusnya di sekte tersebut tidak perlu diragukan lagi. Ma Yuqingyan tersenyum dan mengangguk, lalu mengobrol sebentar dengan adik-adiknya. Kakak tertua masih bisa tertawa. Kali ini kakak senior Xin Yu telah menjadi alam kekacauan dan akan segera menjadi seorang penatua. Statusnya setara dengan penatua Luosa. Praktisi pada akhirnya harus melihat kekuatan mereka sendiri. Kekuatan kakak senior masih sedikit kurang. Di permukaan, para murid yang disebutkan ini tampak antusias dan penuh hormat.
tetapi mereka semua mengetahui beberapa perubahan dalam sekte tersebut. Dan para murid yang tak terhitung jumlahnya secara alami lebih yakin kepada saudara senior Shinjo. Tak lama kemudian, kakak senior Shinjo yang berpakaian biru pun masuk. Kakak senior Shinjo, kakak senior Shinjo. Murid-murid yang disebutkan lebih tulus dan hormat. Adik kedua, Mayu Qingyan juga tersenyum dan menatap adiknya dengan penuh emosi. Dia sudah bekerja sangat keras, akan tetapi bahkan dia yang mengikuti jalur garis keturunan tidak dapat mencapai alam kekacauan. Dan adik laki-laki kedua yang merupakan tubuh dewa yang terbatas yang mengikuti jalur hukum telah mencapai alam kekacauan. Bakat mereka sangat berbeda. Shinjo juga menatap Mayu Qingyan dan berkata dengan sopan, kakak senior, adik kedua, terobosanmu kali ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi seluruh sekte Daohe. Sejak berdirinya sekte Daohe, para talenta yang dilatih oleh sekte Daohe telah mencapai alam kekacauan pertama, kata Mayu Qingyan. Di masa depan akan ada lebih banyak alam kekacauan di sekte Daohe. Aku baru saja mengambil langkah pertama dan itu tidak layak disebut. Dan dengan terkumpulnya kakak senior, saya yakin alam kekacauan juga akan muncul tidak lama lagi, kata Shinjo sambil tersenyum. Masih jauh, Mayu Qingyan menertawakan dirinya sendiri. Dua murid langsung mereka sedang berbicara, sementara murid-murid yang terdaftar mendengarkan. Tiba-tiba aura tak terlihat menyelimutinya. Ah? Mayu Qingyan, Shinjo, dan 10 murid yang disebutkan semuanya memandang ke aula utama. Luohe menggunakan jubah perak sedang duduk di singgasana aula utama. Orang yang duduk di bagian bawah di sisi kiri adalah tetua Origin. Guru, Mayu Qingyan dan Shinjo, dua murid langsung segera memberi hormat. Guru, semua murid yang disebutkan namanya mengikuti dan memberi hormat. Luosa sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak bisa datang. Luofe menunduk dan berkata sambil tersenyum. Shinjo, kamu bisa mencapai alam kekacauan dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan betapa berbakatnya kamu. Mulai hari ini, aku juga akan menjadi tetua di sekte Daoheku. Ya, jawab Shinjo. Luofe melambaikan tangannya. Seketika muncullah seperangkat senjata, alam kekacauan tingkat utama, dan harta karun rahasia, lalu sebuah botol giok hijau dan sebuah botol giok hitam terbang keluar di saat yang bersamaan. Aku memberimu 1 set harta karun rahasia, puluhan miliar pasir kosmik, dan 10 harta karun untuk membantu dalam latihan, kata Luofe dengan tenang. Shinjo melihat harta karun yang berterbangan itu. Ia bisa merasakan bahwa masing-masing senjata dan harta karun rahasia itu menakutkan. Masing-masing dari mereka mungkin adalah yang terbaik di antara harta karun rahasia alam kekacauan. 1 set lengkap mungkin berharga 2 hingga 3 miliar pasir kosmik. Ada juga 10 harta karun kultivasi tambahan. Itu semua adalah harta karun kultivasi yang sulit dibeli di dunia luar. Terima kasih, Guru. Shinjo merasa saat ini bahwa ia memiliki keuntungan karena menyembah seorang penguasa yang mengerikan. Murid-murid yang lain pun merasa iri. Guru, Anda sungguh mulia hati. Luofeng tidak menganggapnya banyak. Lagi pula saat Luofeng menjadi lebih kuat, harta karun ini tidak lagi layak disebut baginya. Yuan menonton dari pinggir lapangan dan dia juga yang diuntungkan. Luofeng juga memberikan banyak buah roh kristal Hunyuan dan bahkan harta karun yang diperoleh Luofeng dari beberapa tempat harta karun yang cocok untuk berlatih di alam kekacauan kepada Yuan. Untuk Yuan, Luofeng berkomitmen penuh untuk memasoknya karena ini adalah pilar kedua umat manusia. Terhadap Shinjo, Luofeng hanya memperlakukan murid langsung seperti yang biasanya. Terlalu sulit untuk membuka jalan. Luofeng melirik Yuan yang berdiri di samping. Dia menciptakan jalan kelahiran dan kematian sendirian, tetapi dia belum menyadari cabang-cabang jalan itu.
Di dalam menara bintang, setelah melahap dan menyerap selama lebih dari setengah abad, Morosa menyerap semua esensi mayat makhluk dengan garis keturunan Hunyuan dan berhenti berlatih. Morosa, bagaimana perasaanmu? Luo Feng menatap Morosa di depannya. Morosa tampak seperti dirinya yang sebenarnya saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik seputih salju, dan sisik di kepalanya bahkan secara alami membentuk bentuk mahkota. Morosa berdiri di sana. Cahaya suci secara alami bersinar ke segala arah, dan kekuatan tak kasat mata itu sangat menakutkan. Aku merasa sangat baik. Morosa menatap Luo Feng. Saya merasa lebih kuat dari Anda, Tuan. Hahaha. Luo Feng tersenyum. Sepertinya kau ingin dipukuli. Tuan, ayolah. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkanku sekarang. Morosa merasa bahwa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Evolusi tubuhnya, pertumbuhan alami jiwanya, dan jalan menuju asal-usul kehancuran membuat pikiran dan keinginannya terus tumbuh. Dan pada saat ini, ia telah mencapai level dewa. Dalam setiap aspek, Morosa merasa tidak takut. Kalau begitu, cobalah saja, kata Luo Feng. Dan Luo Feng yang berpakaian perak muncul di sebelahnya. Ledakan. Luo Feng berjubah perak berubah menjadi cahaya pedang perak yang menyilaukan dan menyerang Morosa. Morosa berdiri di sana dengan cahaya suci bersinar ke segala arah. Saat cahaya pedang perak mendekat, cahaya pedang perak itu menjadi semakin lambat. Ketika dia masih sekitar beberapa kaki dari Morosa, cahaya pedang perak itu benar-benar menghilang. Tuan, avatarmu ini bahkan tidak bisa menyentuhku, kata Morosa sambil tersenyum. Aku bukan Raja Dewa tingkat kedua dengan kekurangan seperti yang dimiliki oleh penguasa kerajaan Si. Aku tidak memiliki kekurangan dalam segala hal. Domain, energi, tubuh fisik, pertarungan jarak dekat, cloningku. Anda tidak dapat menembus wilayahku, kata Morosa sambil menatap Luo Feng. Menarik, Luo Feng menatap Morosa. Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga dan mencobanya. Gemuruh. Tiba-tiba seekor raksasa turun dari lapisan lain menara bintang. Itu adalah Luo Feng yang berpakaian perak yang sangat besar. Luo Feng berpakaian perak yang sangat besar ini memiliki aura yang tidak kalah kuat dari Morosa. Dan pada saat yang sama, ia masih memegang pedang bayangan darah yang sangat besar di tangannya. Ini menarik. Morosa mengamati Luo Feng yang berpakaian perak dan menyeringai. Ayo, aku akan memberimu 3 gerakan terlebih dahulu. Morosa sangat percaya diri. Kali ini, dia menyerap makhluk dari garis keturunan Hunyuan. Dia telah tumbuh cukup banyak. Dia secara alami telah memahami banyak metode rahasia tingkat kedua Raja Dewa. Ia merasa bahwa ia dapat menghadapi tuannya dengan menggunakan tipu daya apapun yang dia inginkan. Biarkan aku melakukan 3 gerakan. Tubuh Luo Feng adalah sepertiga dari bentuk kehidupan dunia. Mengendalikan tubuh seperti itu memberi beban berat pada pikiran dan jiwa Luo Feng. Namun, Luo Feng masih dapat melakukannya hanya dengan mengaktifkan segel pedang bayangan darah. Ini adalah kondisi terkuat Luo Feng saat dia menggunakan menara bintang. Morosa memandang Luo Feng dengan santai, berdiri di sana dan membiarkan Luo Feng melakukan gerakannya. Ledakan. Luo Feng keluar sambil membawa pedangnya. Saat pedang itu keluar, cahayanya begitu terang dan menyilaukan, sehingga bahkan Morosa pun merasa silau. Pedang yang sangat mempesona. Ia mengumpulkan semua kekuatan Luo Feng, bentuk kehidupan terbesar di dunia, lalu meledak sepenuhnya. Kekuatan ledakan ini luar biasa, mirip dengan perasaan dihancurkan oleh bintang-bintang besar dalam teknik Liu Yan. Saat dia merasakan kejadian ini, Morosa sudah tertipu. Pertama, kekuatan tak kasat mata menembus dan menggerogoti tubuh Morosa. Saat ia menyadari bahwa dirinya terkena serangan, kekuatan dahsyat dan menghancurkan sudah ada di hadapannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ia menghancurkan tubuh Morosa, dan tubuh Morosa terkikis dan terpotong, mencekik, menghancurkan, memusnahkan. Semua jenis kekuatan penghancur bergabung menjadi satu, menghancurkan tubuh ini.
Morosa hancur berkeping-keping dengan 90% tubuhnya, tetapi masih ada energi tak kasat mata yang terkumpul, dan sosok yang kabur itu berkata, "Tuan adalah Tuan. Sungguh menakutkan bahwa seseorang di tingkat pertama Raja Dewa dapat meledak dengan kekuatan seperti itu. Tetapi Tuan, aku adalah binatang sektor dunia. Kau ingin membunuhku dengan teknik jalan asal penghancuran." Dalam sekejap mata, Morosa telah pulih sepenuhnya dan cahaya suci bersinar ke segala arah tanpa kerusakan apapun. "Ada 2 gerakan lagi." Morosa menatap Luo Feng sambil tersenyum. "Lanjutkan." Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.